melihat Medina, jujur saya kasihan ya. Jujur saya kasihan, mungkin saya masih bisa meringankan, tapi dengan adanya saya dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain daripada yang sebenarnya. Saya memberikan keterangan yang sebenarnya. Iya, tidak dipaksa, Tidak ada tidak masalah. bohong. Tidak ada. Nah ya, jadi BAP-nya sudah betul ya. Ya, tahu nggak kenapa Bu Medina ini terdakwa ini diajukan di sini? Ada perkara apa? Pencemaran nama baiknya. Pencemaran nama baik ya. Siapa yang dicemarkan? Saya sendiri. Oh, saksi ya yang dicemarkan. Bagaimana caranya mencemarkan nama baiknya? Yang dilakukan. Ya, coba terangkan apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi merasa dicemarkan. Saya merasa dicemarkan melalui sosial media yaitu Instagram dan sudah masuk ke info Facebook dan YouTube bahwa saya yang dikatakan dengan saudari Mani Medina, saya menjual perempuan, saya demo, saya sampah laki-laki. Anak saya tidak jelas siapa ayahnya dan pencemaran nama baik lainnya. Saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini saya juga dicecer sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun juga bersalah gitu. Itu yang saya sangat sesalkan karena Medina ternyata masih terus merasa bahwa diri dia benar. Mungkin Medina menceritakan kepada kuasa hukumnya, yang dimana kuasa hukumnya orang yang jadi saksi keterangan palsu, yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan. Saya sudah, mungkin banyak juga teman-teman yang melihat bahwa di situ sudah ada juga suami dari Medina Zain, yang dimana dia melihat langsung bahwa saya tidak ada melakukan kekerasan, tapi suami juga tetap mendukung dan mendukung Medina terhadap laporan Medina ke Polres Selatan bahwa saya melakukan tindak penganiayaan, dan saat ini suaminya juga menjadi pengacara yang dimana tetap membela Medina gitu. Itu yang saya nggak habis saya berharap persidangan ini segera selesai, tapi dia tetap membantah bahwa dia tidak juga salah. Itu menjadi nanti pertimbangan majelis bahwa tidak ada penyesalan, dan menjadi pertimbangan buat Ica juga untuk terus melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu. Mudah-mudahan cepat juga tersangka, karena sampai saat ini masih berproses. Saya akan nanti kejar penyidik untuk bisa ditingkatkan statusnya agar menjadi kepastian hukum, karena Ica tadi di persidangan sudah menyampaikan hal-hal yang Ica ketahui tentang perbuatan dilakukan oleh tersangka. Jadi di depan Medina bilang mau damai, tapi ternyata Ya, makanya Dan tidak ada di dalam permintaan maaf Medina. Justru malah saya merasa saya juga jadi diserang gitu oleh kuasa hukum Medina, yaitu suaminya sendiri. Ya, Medina tetap dan suaminya tetap merasa benar. apa nanti kan kita lihat bagaimana hasil putusan pengadilan. Saya berharap hakim objektif memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bertemu tadi langsung dengan
MZ sendiri seperti apa? Awalnya pertama saya melihat Medina, jujur saya kasihan ya. Jujur saya kasihan, mungkin saya masih bisa meringankan, tapi dengan adanya saya dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya yang merasa saya dibilang saya tidak jujur, tapi saya malah bisa menjawab semua pertanyaan dari pengacaranya, dan saya malah merasa Medina yang tidak jujur terhadap pengacara dia yang beberapa itu. Lihat raut muka MZ sendiri tadi. Ya seperti yang tadi saya bilang, pertama saya kasihan, setelah ini saya malah lebih mau membuktikan bahwa ya apa yang saya katakan itu benar adanya. Gini, untuk permintaan maaf tadi kan disampaikan bahwa di sana Medina Zain sebagai terdakwa aja tidak meminta maaf kepada Ica sebagai korban atau korban atau pelapor, ya kan? Bahkan penasihat hukumnya malah mencecar Ica dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Ica, tapi Ica bisa jawab semua itu dengan baik. Ya, artinya kesempatan yang diberikan majelis hakim dengan dihadirkannya terdakwa dibuang sia-sia, karena di situ pertemunya Ica sama Medina. Selama ini ngirim surat kepada saya, ngirim surat kepada Ica minta maaf, tapi ternyata di persidangan nol besar. Ya, artinya itu tidak menjadi membuat meringankan Medina, bahkan itu membuat jadi berat Medina karena Ica tidak memberikan maaf di situ. Yang kedua, dengan perbuatan ini artinya Ica akan semakin yakin teguh untuk melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu yang sudah naik sidik dan sebentar lagi jadi tersangka. Di mana tuh, Mas? Yang di Polda juga. Jadi begitu ya.